Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jawabnya? Bisa, udah terlatih. Waduh. Kan dari kecil sudah dipaksa. Di Indonesia mah karena kita hidup di negara yang mayoritas umat muslim mah lama-lama apal juga ya. Nggak niat untuk menghafal tapi bisa assalamualaikum. Bisa sholat nggak? Kalau itu masih belum coba. Sholat bisa gerakannya. Gerakannya. Iya kalau gerakan doang. Apa wudhu? Tahu wudhu dari mana-mananya? Wudhu urutannya bisa. Wudhu pernah diajari. Coba. Pala. Belum apa-apa udah salah lo. Tapi bersama dengan gue adalah dua sebenarnya jadi ada pertunjukan sebenarnya yang mengisi pertunjukan itu total berapa komika? Totalnya 5. Satu host. 5 tuh udah termasuk satu host. Oke, jadi 4 komika yang manggung. Iya. 4 komik. Gua, Benny, Priska, Adit, Reno, Marcel. 6 berarti satu host. 6. Oke. Mereka akan ngisi sebuah acara judulnya adalah Panitawan Natal. Panitawan Natal. Kita posisinya agak di sini aja. Nah, begini. Panitawan Natal. Panitawan Natal. Itu plesetan ya? Dari panitia. Panitia Natal, Panitawan Natal. Iya. Itu dia. Acaranya tanggal 16 Desember 2022 ini. 16 Desember Ketawa. di Ketawa Comedy Club. Tiket masih dijual? Masih dijual. Kalau enggak ngapain di sini kan? Iya. Kan kayak gini kan bantuan. Iya betul. Tiketnya berapa harganya? 250.000 Belinya di mana? di bit.ly/panitawan Natal. Panitawan Natal. Oke, tadi line up-nya tadi dulu ulang lagi. Ada gua, Benny, Priska Barusegu, Adit MKM, Marcel sama hostnya Reno. Apa kesamaan 6 orang itu? Sama-sama menyembah Tuhan yang sama. Tuhan Yesus. Iya. Itu dia. Mereka bikin Tapi emang Tuhan kita sama Kristen Katolik ya? Beda genre aja mungkin ya. Beda genre ya? bener tuh. Kristen sama kayaknya Kristen saya tidak berani ngomong, saya ragu. Itu Udah, bagian Pak. kita aja mah nggak apa. Betul. Nah, pertunjukan ini seperti namanya juga diniatkan sebagai bagian dari perayaan Natal. Ya. Lebih ke perlawanan sih. Enggak dong, perayaan. Perlawanan. Berani dia. Benny. Kalau di Indonesia mah banyak yang dukung bang. Dia ngerasa udah lebih senior sama urusan ketersinggungan karena pernah rame urusan agama juga di comika.id waktu itu. Iya, udah ini deh. Wah, viral doang mah udah biasa. Belum tayang juga. Sementara Anda sendiri sebenarnya Indonesia mengenal Anda sebagai konten kreator yang tidak menyinggung loh. Iya, kira-kira ini ya. Iya kan? Anda nggak khawatir nama baik Anda mungkin tercoreng dengan apa yang akan terjadi di pertunjukan ini? Kan off air bang, makanya berani. Tapi kan jadi comika.id. Hah? Kan akan Nggak tayang ada di digital download. Nggak ada. Nggak ada digital download, jadinya off air aja gitu. Gak ada. Selamat. Tapi kita memperbolehkan penonton untuk rekam. Enggak dong. Itu sama aja, lebih parah. Kita kan apa ya? Kita itu terinspirasi dari Bang Majis, sedikit lebih beda. lebih baik daripada sedikit baik. Gak ada loh show yang memperbolehkan menonton gini kan? Iya bener juga sih. Iya, dan bukan cuma sekedar ngerekam, katanya mereka live TikTok boleh, live Instagram boleh. Diiyain loh sama penonton gue baru tahu loh. Dia beneran. Jangan. Ini sebenarnya ide siapa? Kalau gue sih ditekannya sama Bang Reno. Reno yang Iya, awal berarti ngajak-ngajakin ya. Iya, ngajak-ngajak. Lu nggak khawatir kalau ada ide datang dari orang yang baru keluar dari penjara itu kan mungkin kan bukan ide yang baik gitu. Kalau iya aja gitu. Sebenarnya khawatir tapi kita terkalahkan dengan rasa kasihan sebenarnya. Tapi Renonya stand up apa nge-host? Nge-host dia. Lah anjing, aneh Curang banget. ya? Curang. Gue juga baru tau pas masuk grup. Ngajak-ngajakin. Bangsat lu Reno anjing. Iya, makanya pas ini loh kok tak kira makanya kita nggak perlu host gitu kan. Tapi akhirnya kita berlima ini selain Reno bikin grup sendiri. Nanti pas hari H kita berlima nge-host. Jadi kita nggak mau stand up, Reno stand up sendiri. Tuh gue udah bilang dari tadi hati-hati sama ide orang yang baru keluar dari penjara, ditipu kan lu tuh sama Reno Fernandi. Tapi Reno yang punya ide. Reno punya ide. Gimana? Dia nge-pitch idenya sama lu gimana? Lu aja deh. Kalau ke gue dia nelpon. Nanti Benny cerita juga ya. Nelpon lagi tanggal 16 Desember kosong nggak gitu. Mau bikin acara Natal nih, kita show Natal. Mau nggak bareng orang komik-komik Natal juga sih. Komik-komik Kristen juga ada. Dia nyebut waktu itu udah ada Adit MKM, Priska, Marcel kalau nggak salah udah nyebut. Terus gue tertarik aja gitu karena emang belum pernah show semuanya line up-nya orang Kristen gitu, belum pernah. Tapi sebelum itu materi stand up lu emang ada yang kesan kesana?
Ada, justru gue kan awal-awalnya ke situ bang. Oh iya ya, Iya, soal kalau- Kristen. Iya, yang kalau misalnya kayak dulu lu komik sama Day Market gitu kan gue bahasnya itu. Oh iya benar juga ya, gue baru Iya. ingat ya. Gue sekarang terlalu teralihkan perhatiannya dengan lomba-lomba aneh, Lomba-lomba aneh. dan lomba-lomba kocak. Kalau lu diajaknya gimana? Pertama kali ditelepon Ben, kamu benci Islam nggak? Enggak. Benny Terus aku nih, langsung jawab dengan tegas, enggak dong, saudaraku banyak yang beragama Islam. Betul. Keluarga aku banyak yang beragama Jawabannya- Islam. jawabannya Negara bagus. ini menjadi besar karena pengaruh besar umat Islam. Betul, Kenapa betul. kamu harus benci Islam? Terus Reno bilang, saya juga enggak Ben, kita semua cinta Islam. iya, gitu. Karena memang ada peran para ulama kan. Peran dalam para film. ulama itu dia. ice breakingnya. Baru habis itu Ben, ayo ikut acara Natal baru. Gitu. Tapi emang tadi lu bilang kan, dia nyebut nama-nama tadi itu, emang Iya. udah confirm duluan atau dia main ngecap aja sebenarnya? Kayaknya nembak aja kali ya. Nembak aja kali ya. Masih Emang- akan diajak mungkin. Iya sebenarnya ya, tapi lu dengar nama itu, oh menarik juga sih. Menarik juga. Iya. Iya. Gue sebenarnya penasaran sama posternya, karena gue nggak ngerti referensinya, tapi orang yang ngerti referensinya tuh bereaksi seakan-akan, wah gila juga nih poster nih. Untuk yang nggak tahu, baru ntar minta posternya ya, dan kalau bisa landscape bentuknya, formatnya, Oh, iya. format posternya. Soalnya kalau misalnya lu bikin poster biasa, ntar dia munculnya kayak di tengah gitu loh. Poster Insta story gitu. Iya, jelek gitu. Bikin yang panjang aja biar nutup. Nah, posternya tuh ada kayak semua line up. Terus ada Benny. Nah, gue sebagai umat muslim yang gak ngerti referensinya, gue mikir Benny itu kayak orang meninggal di situ. Sebenarnya aslinya referensinya apa sih? Itu referensi dari apa? Dari lukisan kah atau dari momen dalam agama lu kah atau apa? Itu referensinya sebenarnya makanya biar orang menginterpretasikan cerita, tapi itu ada bayi, terus yang lain lagi jengukin sama ada orang tuanya. Oh, lu tuh ceritanya bayi. Bayi Nggak orang kayak- terkenal. Oh, tahu gue. Di agama lu emang ada bayinya, kayaknya gue tahu siapa. Siapa Dan- bang? Baik. Sebut gak deh? Enggak, tak kira mau disitu. Oh enggak, gue mau nyebut beneran. Jangan, Bang Panji kan udah berpengalaman, langsung jangan disebut itunya dong. Misal Nanti kalau gue lucu ntar dianggap menghina itu agama karena harusnya bayi ini tapi gue sebut yang lain. misal bayi Ilham Jaya Kusuma gitu kan bisa. Iya kan, tapi kan ntar orang itu kan harusnya bayi. Iya kan? Nah kalau di agama lu tuh yang ngintip-ngintip tuh siapa? Yang ngeliat-ngeliat tuh siapa harusnya? Ada siapa aja? Ada kayak Siapa tuh? orang-orang yang jenguk itulah beberapa utusan gitu. Jenguk aja. Tapi diganti sama lu. Kenapa lu yang dipilih yang di situ? Karena nggak ikut Nggak ikut foto. shoot. Nggak ikut foto aja. Ternyata itu alasannya ya. Tapi aku yang ngasih. Kenapa lu nggak ikut? Lagi ada acara. Oh, Tapi pas itu paling artis dibanding yang lain. Enggak, Marcel aja bisa ikutan bang. Nah, lo. Marcel bisa ikutan. bisa ikutan karena Di rumah dia. Oh, ngerjainnya di rumah dia. enggak, tapi pas aku nggak ikut photoshoot langsung ngasih ide nanti aku jadi itunya aja gitu. Tapi nggak tahu ternyata Reno kayak udah ya emang nanti jadi itunya. Jadi kayak emang idenya emang langsung nyambung. gitu. Ya. Si pertunjukan ini kalau dilihat dari line up-nya, Reno sih udah selamat karena dia ada di posisi MC ya. Tapi kalau ngeliat dari line up-nya, sebenarnya setiap nama tuh layak untuk nge-headline. Semuanya menurut gue. Lu kan, Benny, Adit MKM, siapa? Priska Barusigu, Marcel Widianto, siapa lagi? Udah emang udah. Oh iya benar berlima. Marcel udah punya pertunjukan, Priska udah punya pertunjukan, AMKM punya pertunjukan, dia punya pertunjukan. Lu udah belum? Nah, belum bang. Tapi lu lebih lucu di antara mereka semua. Bang, pasti bang. Dia pernah juara kan? Juara. Iya. Juara 2. Oh, Subi. Yang punya titel dia doang katanya. Subi respect. Subi respect. Sena battle kan. Sena battle. Satu tuh siapa? Ali kayaknya. Ali. Ali Akbar. 2, 3 si yang anak Ronaldo. Jogja. Ronaldo. Iya, Aldo. Iya. Aldo iya. Jadi emang mereka mungkin udah punya spesial, tapi lo yang paling lucu. Nggak gitu, Tapi Bang. kenyataannya rundownnya gimana? Urutannya gimana? Udah bisa diungkap? Belum kayaknya. Belum. Atau kalian juga belum tentukan? Atau udah Dari tapi Reno kayaknya udah bikin sih line up-nya siapa aja. Oh. Maksudnya tampilannya rundown-nya siapa aja udah ada. gue nebak ya, boleh nggak? Boleh coba. Gue nebak, oke. Gue tuh cenderungnya sukanya ngebuka solid, yang tersolid di depan, yang terprediksi terpecah di belakang, sisanya gue coba sustain. Nih gue lagi mikir nih susah banget nih. Yang tersolid di depan, yang pecah di belakang. Adit, Benny,
Tulus, Priska, mungkin gue buka pakai Priska gue. Jadi Iya. masuknya tegas gitu, tegas tapi apa namanya nggak bukan yang berapi-api tapi langsung wek gitu. Habis itu mungkin gue tutup pakai Marcel. Ya. Di tengah-tengah kalian, itu prediksi gue. Silakan ditulis di kolom komentar prediksi lu seperti apa. Nanti kita lihat line up-nya seperti apa pas acara. Masing-masing berarti manggung berapa lama? 15 menitan. 15 menitan. Jadi kalau misalnya 5 yang manggung ya sejam lebih, total 1,5 jam kayaknya. Iya paling segitu. Sama MC-nya Reno. Nah, sama MC-nya Reno. MC-nya Reno. Iya betul sekali. Nah, gue mau mendalami Anda berdua masing-masing dulu ya, karena kan kebetulan kan cuman Anda yang hadir di sini. Gue ke Benny dulu. Lu udah punya 2 pertunjukan spesial kan? Yang pertama judulnya apa? Benedictivity. Benedictivity. Yang kedua judulnya lucu tuh. Tiba-tiba kepikiran. Tiba-tiba kepikiran, betul sekali. Jeda antara show 1 show 2 tuh berapa lama? Setahun ada? Nggak nyampe, lebih. Lebih mungkin. Lebih. Oke. Gimana tuh rasanya udah punya 2 pertunjukan spesial sendiri? Mungkin kayak yang dirasain komik yang lain pengen bikin lagi ya. Iya. Karena Lu kenapa belum pernah bikin spesial? Yang belum aja bang, tapi akan bang. Oh akan. 2023. 2023. Oke, gue balik lagi ke lu. Spesial pertama lu pengen bikin lagi ya? Iya. Waktu itu yang pertama di mana bikinnya? di Jogja. Oh, itu rekaman di Jogja. Iya. Dan itu di tempat orang yang inspirasi saya untuk bikin Pertunjukan. Siapa yang inspirasi lu? Koko Yawo. Siapa itu? Komik Jogja, Bang Panji pasti familiar karena dia sering akrab itu loh namanya. Koko Jogja. Koko. Iya, tahu Koko gue. Yawo. Dia itu bukan komik yang kayaknya nggak pernah nongol di TV deh, tapi show-nya solid banget bang, dari awal sampai akhir tuh materinya padat banget, beneran kayak komika yang udah lama gitu. Dan aku nonton ketawa banget, terus di sisi lain kayak anjing malu gitu, kayak hitungannya dia tuh juniorku bang di Jogja, terus bikin show sesolid itu, berani itu, dan ya harus bikin gitu. Tapi bukan karena Kalau lu terpaksa. bilang di tempatnya? Apa? Kok di Dia tempatnya? show di situ juga. Oh, maksudnya Itu show langgan Ipsi di situ. Jadi kayak komik-komik Jogja tuh ngerasa itu tempatnya nggak gede tapi intim gitu bang, enak gitu. Waktu itu kemudian rilis di comika.id potongannya. Terus kan rame kan? Orang Kristen tersinggung. Lu Katolik ya? Katolik. Orang Katolik pada tersinggung ya. Heeh. Padahal kan keresahan umat Katolik ya. Benar, benar. Panas banget nggak ketersinggungannya? Iya, cuman itu sebenarnya gara-gara kayaknya Bang Panji juga sering ngomongin itu, orang Indonesia itu banyak yang nonton video atau mungkin baca berita tapi nggak baca konteks. Jadi itu konteksnya tuh bahkan orang sampai salah paham. Kan ada satu beat yang nyuruh pastor ngomong kasar. Orang ngiranya aku nyuruh pastor ngomong kasar beneran gitu. Padahal kan itu sindiran gitu kan. Tapi sebenarnya dalam hati benar. Pengen. Kan seru ya. Tapi keresahan pertamanya sebenarnya pengen bang, kayak anjing kok bisa sih di rumah ibadah ngomong kasar gitu, kayak kok bisa seru gitu loh. Bayangannya karena beneran dari kecil sampai gede tuh pastor tuh beneran kalem dan cenderung membosankan. Jadi kayak cuman ngomongin kitab suci, beberapa yang berani kayak yang lucu kayak gini gitu, yang lain kayak ya udah yang di kitab suci diomongin bener-bener Ya, saklek. kayak kalau di Islam ya itu kan ustadz-ustadznya itu kan deliverynya kan ragam banget, ada yang jemaah, apa yang kayak gitu. Tapi kalau di Katolik tuh mungkin istilahnya adalah karisma aja, berkarisma gitu kan, antara lu teriak-teriak atau ngomongnya pelan tapi nggak pernah ada yang nyeleneh banget gitu. Walaupun saya paham mungkin karena mau lucu atau enggak bayarannya sama mungkin. Enggak di tempat Nggak saya perlu diusahain. Enggak perlu diusahain. Jadi kreativitas enggak terlalu penting. Jadi menurut lu kalau di Islam kalau makin unik makin lucu bayarannya beda? Lah saya enggak tahu Bang, saya bukan di agama. Enggak. Saya enggak pernah. Kalau kan mereka kan nggak pernah minta harga. minta, Iya, kan gimana pun dikasih sama jemaahnya gitu. Jemaahnya dapatnya segini ya udah gitu. Dan uniknya itu Bang, yang posting repost itu pastor. Jadi pastor-pastor di Katolik itu sekarang punya Instagram juga, dia posting penggalanya itu yang promo itu. Maksudnya kalau yang posting pastor dan dia dengan caption lucu ketawa kayak gitu berarti kan Oh, pastornya oke, setuju. Oke, bahkan nggak ada salah satupun pastor yang nyerang gitu loh. Yang nyerang tuh umatnya. Di bawah postingan itu ada beberapa yang ngomong, wah ini nggak boleh dong kayak gitu, ngomongin mempermainkan agama gitu. Tapi lucunya juga yang baru, kan saya dulu emosiannya gitu ya Bang. Emang sekarang nggak? Sekarang nggak ya? Kalau ditempeleng doang. Sekarang nggak. Wah.
Oh iya, benar berarti. Berarti benar sih. Di depan sutradara. Ngomong-ngomong sebagai produser dia pernah gue pakai loh jadi gembel. Iya. Iya lucu banget lagi tuh kita jadiin materi Bang. Iya di apa? Tiba-tiba kepikiran. Iya. Tapi Mbak Kamila baik banget Bang. Kenapa? Sampai aneh banget kayak abis kelar syuting cuman 1-2 scene gitu sampai dianterin ke depan, makasih ya Bang. Belum pernah Bang diituin Bang. Sama sutradaranya langsung kan. Ya karena kan emang istri gue baik. Iya baik banget. Emang lu pikir tadinya istri gue apa jahat? Bukan jahat, Mentang-mentang terlalu baik Bang. Kok terlalu baik? Gak pernah ada yang kayak Manyet kalau udah dipamitin ya udah terima kasih, kan dia mau lanjut direct lagi tapi sampai keluar tuh masih ini. Mungkin di situ dia sutradara dan lu pemain, tapi di skena stand up lu senior kan. Tapi dia kan stand up juga ya. Stand up juga. Atau di sisi lain mungkin dia ngira aku Benedion mungkin dia. Itu lebih masuk akal. Calling aja Benny dibanding senior lagi. Iya. Gitu sampai beneran sampai Benedion mungkin mikirnya. Oke, tapi setelah itu terus lu bikin pertunjukan si tiba-tiba kepikiran. Iya. Lucu banget judulnya. Dulu judulnya juga tiba-tiba kepikiran. Iya. Dan tiba-tiba kepikiran dilakukan di Ketawa. Iya. Itu dua-duanya berdurasi sejaman lebih. Yang satunya agak 40 menit. 40 menit. Yang satunya sejam. Iya. Happy sih kalau udah punya 2 special tuh bawaannya pengen bikin lagi, nyari momen, nyari strategi untuk gimana caranya bisa kejadian yang ketiga kali. Nah yang satu ini, itu dia Bang. lu udah stand up udah berapa lama? Kalau masuk komunitas sih dari 2017. Cukup lama. Iya, tapi kalau pertama kali stand up dengan konsep udah gua ngelawak diri, pakai materi sendiri, itu 2013 akhir itu gua udah pernah gitu. Tapi belum tahu lah cara bikin yang bener gitu. Cuman ngambil dari postingan meme-meme yang gue pernah bikin. Oke. Dulu bikin meme. Jadi lu ganti format aja gitu kan? Ganti format, diomongin. Bedanya gue digambarin, terus gue omongin kalau misalnya stand up. Lu itu kan projection karirnya ya menurut gue ya. Itu pesat menurut gue. Lu mulai dikonsider banyak komika sebagai monster juga. Sebagai komika ya, kalau dia kan monster sebagai makhluk, dia kan emang monster dia kan kaiju ya. Benny kan kaiju. Tahu kaiju? Tahu lah yang itu film juga. Pacific Rim. Iya, semacam monster-monsteran gitu. Iya, pokoknya lawannya Ultraman lah. Ultraman kan selalu punya lawan kan. Nah, itu makhluk teman-temannya dia itu. Tapi lawannya robot ini di Pacific Rim. Enggak. Oh iya benar, lawan robot, Pacificnya robot. Boleh kembali ke dia nggak? Ambil perhatian aja Anda. Pacific Rim itu isinya berapa ya? Apa sih ini lagi ngobrol nih masih susah banget. Tapi gua tadi mau ngomong. Terus udah gitu kan lu sekarang reputasinya juga gede banget sebagai konten kreator. Iya, konten kreator. Itu semua konten kreator itu lahir di masa pandemi nggak sih? Atau sebelumnya lu udah mulai ngarang-ngarang kayak gitu? Iya, kalau gua sebelumnya udah mulai doang aja. Pas sebelum pandemi itu udah mulai udah beberapa kali kayak di repost dagelan gitu, udah mulai kayak gitu. Cuman nggak yang konsisten banget. Nah, gue masuk tuh mulai pas pandemi justru. Habis bukan gak lolos, close match suci, mulai konsisten banget nih. Gue pikir habis nolak ajakan gue sebagai karyawan. Bukan Bang. Gue ajak gabung, nggak mau dia. Enggak gitu Bang. Apa itu comikat gitu. Dia nggak mau dia. Iya, sejak pandemi. Jadi ada unsur keterpaksaan karena keadaan. Karena keadaan ya bener kan 8 besar doang tuh. Gue mikir kayak aduh siapa yang mau ngundang gue 8 besar, ada 7, ada 6 ya kan. Gue bikin konten aja selama si Suci itu masih berjalan sampai itu gue berharap si konten gue udah naik gitu. Jadi, kejadian sih. Video konten-kontenan pertama itu yang lomba apa? Yang kipas angin. Oh justru itu udah sampai selesai Suci duluan tuh yang lomba-lombaan. Awal-awal tuh gue masih nyari-nyari dulu, random aja, masih random. Tapi terus tiap hari. Berapa lama prosesnya? Gue mulai TikTok Maret sampai mulai ketemu pola yang kayak gitu-gitu tuh bulan Juni akhir. Terus lu rilis sebulan berapa kali kira-kira? Oh itu setiap hari tuh.
Setiap hari selama Setiap sebulan. hari waktu itu. Baru 4 bulan terus lu nemu ngekliknya. Iya, hampir setiap hari tuh kayak gitu-gitu terus aja. Iya, jadi dari 4 bulan itu lu mikir gitu gimana caranya Iya, bikin mikir. konten. Kalau dia 4 bulan mikir gimana cara gue makan yang gak ada duit. Iya, dia bingung, aku makan gimana gitu dia. Kasihan dia Bang Kaiju satu ini. Makanya nyerang bumi kan. Nyari lahan. Makan orang makan manusia. Nah, yang pertama apa yang ngeklik apa yang soal yang Ada akhir sih, viral? justru bukan adu-aduan, tapi gue kayak nge-troll gitulah. Gue bilang di umur berapa kalian tahu kalau misalnya headset digunting, terus pasang ke kuping, colok ke HP-nya, selama ini nyolok terus ini di kuping, nggak terdengar apa-apa gitu. Iya, gue terus orang kan banyak yang kesel ya kan, tapi kan dia yang salah, dia yang tolol, berharap, dia yang iya, berharap. bego Nah, sih. itu tuh mulai banyak di situ. I Besok see. kan udah mau nemu polanya lagi tuh baru. Si konten kreator itu ya siapapun itu biasanya tuh bikin nggak kena, nggak nyangkut sampai akhirnya kena gitu. Kayak Raim tuh salah satu, Raim Laude. Raim Laude, iya. Itu satu yang menarik menurut gue. Biasanya orang kalau lagi ngomongin kayak gini tuh selalu mengambil reference ke Bintang Emon, itu pasti kan. Sebelum viral yang pertama tuh dia udah bikin konten terus. teruntuk, itu udah Iya. dari sebelumnya nyangkut di situ. Tapi Raim juga kayak gitu. Raim juga bikin konten-konten kopi senja. Yang Senja. Iya. Kata-kata. cinta itu kadang Kalau aja Mas nonton gimana sih Bang? gue kagum terus Kagum terang, ya? iya kagum. Oh, kagum. Gue kagum dengan, jadi dari zaman Suca, dia udah kelihatan kayaknya nggak native di stand up kalau menurut gue. Dia bisa stand up, dia lucu stand up, tapi ada sesuatu yang nggak, menurut gue tuh ada sesuatu yang tidak tersalurkan dari stand up terasanya. Karena waktu itu dia pernah ngomong sama gue, saya tuh walaupun datang dari timur, tapi saya nggak nyaman untuk kayak Ari Kriting, Abdur, kayak Mamat yang ngomongin sosiokultural dan sosiopolitik ketimuran. Dia banyak pengen ngomongin relationship, dari dulu dia kayak gitu. Makanya materi stand up-nya juga selalu dikasih tahu, kenapa sih lu nggak banyak ngomongin timur? Nah gue emang nggak pengen gitu sebenarnya. Terus ketika lahir kayak gitu, dan sebenarnya cukup niat itu. Gini, lokasinya sederhana sekali. Orang susah lah itu lokasi yang orang susah punya lokasi ya itu dah gitu. Tapi karena kameranya bagus, kontennya bagus, momennya bagus, iya secara audio bagus, dan terutama kontennya bagus, akhirnya ngeklik. Tapi nggak langsung kan, Iya, nggak langsung. ketemu baru habis itu ntar tiba-tiba yang 1 juta, pokoknya secara rataan naik lah ya. Jadi yang tadinya 200, 100, tiba-tiba ada yang 1 juta, terus rataannya naik jadi 500, 700, ntar 2 juta gitu-gitu. Iya. Nah tapi kan yang gue mau sampaikan ke lu adalah sebenarnya kan lu bisa aja kan berhenti ketika lu bilang anjing nggak nyangkut nih, gue ganti togel gitu misalnya, atau apa yang bikin lu lanjut terus? Karena emang suka aja sih Bang. Karena emang suka. Oke. Apa bikin video-video yang walaupun gua baca-baca komen orang tuh kan awal-awal kan masih teman-teman gua doang kan yang kayak ngakak gitu-gitu tuh gua senang tuh kayak gitu-gitunya. Terus gua tuh selalu pengen bikin lagi gitu ketika dapat respon baik. Ketika respon buruk juga masih belum ada waktu itu karena emang masih kecil, masih teman-teman aja. Ketika udah dapat respon baik tuh kayak pengen bikin lagi, nyari lagi apaan lagi ya. Kayak malah justru kalau nggak bikin malah ada rasa salahnya gitu. Pas belum ada apa-apa padahal belum dapat uang, belum ngapain tapi kayak salah aja. Biasanya kayak gini tuh suka istilahnya kalau di YouTube tuh YouTube apa ya? Burnout. Ngerasain nggak? Nggak. Ada aja. Kayak ini apalagi yang mau diaduin Capek kan? gitu, stres. Capek ya. Sampai gue inget lu bikin yang Rubik lukisan itu. Iya. Ya. Itu gimana sih cara bikinnya? Nggak boleh diungkap ya? Oh boleh aja, gue ada kok video gue ngajarin caranya ada. Itu beneran? Beneran Bang. Jadi orang banyak yang kagum tuh karena dia nggak tahu ternyata ada websitenya untuk nge-guide kita. Rubik pertama tuh harus dibikin kayak gimana, kedua gimana, sampai 300 harus kayak gimana. Tapi kan tetap lu harus ngatur Rubiknya. Ya itu minimal lu harus bisa nyusun satu warna, pasti bisa bikin itu, asal niat aja. 300 Rubik. Pusing. Terus lu beli 300 Rubik habis berapa? 4,5 juta. Oh, lumayan juga ya. Lumayan juga. Lumayan. Terus abis bikin yang punya gue, lu bongkar lagi? Bongkar lagi karena gue bikin banyak Bang. Fuck banget bro, pengen minta tuh gue tuh. Bagus, dia pernah bikin ulang tahun gue ya? Apa? Waktu itu ulang tahun gue, iya. iya. Ulang tahun lu. Lu ulang tahun gue ngasih gue apa anjing? Doa Bang. Allah Allah. Oh, Bang Bajing remehin doa. Bukan, maksudnya lah harus ulang tahun dong untuk doain gue. Jangan nunggu ulang tahun. Kawan kita pusing loh bikin Rubik, lukisan Rubik loh dia. Lu doa. Loh, Bang ini doa juga pusing gimana? Emang apa pusing apa? Gimana caranya doa ini bisa
dijabah oleh Allah. Nggak Semua kan, keinginan kita kan nggak semua terkabul. Mana lu Katolik lagi? Iya, namanya apakah ini doaku orang kafir ini akan bisa nyampe? Iya, benar juga sih, benar juga. Tapi dia ada modal 4,5 juta. Ya nanti aku doa sambil nyumbang lah. Ke jaring-jaring ya. Jaring. Iya mas, iya kan banyak yang ini. Oh, jaring-jaring yang di tengah jalan. Iya. Lanjut aja yuk. Oke, line up gini, masing-masing akan datang dengan materi stand up yang kurang lebih tematiknya sama berarti kan? Iya. Tematik besarnya adalah agama kalian. Iya. Atau praktek beragama tepatnya. Pokoknya beragama aja, agama, Natal mungkin. Kalau lu, gua tahu lu punya, lu juga, Priska juga, Adit juga ada. Priska juga ada. Ya Priska terutama. Marcel ada ya. Ada. Marcel mah bisa lah. Dia kemarin kan jadi opener Istora gue. Itu banyak materi itu mikir di tempat. Oh. Iya lucu lagi. Bisa gitu ya? Narkoba bro. Oh berarti Reno juga bisa ya? Kira tapi Reno enggak. Reno bagus, Anda stand up aja udah. Ada nge-MC aja udah. Jangan stand up, ntar aneh-aneh, ntar masuk penjara lagi Anda. Tapi menurut gue pertunjukan ini layak sekali untuk dapat waktu lu. Sekali lagi harga tiketnya adalah 250.000. beli tiketnya di bit.ly/ Panitawan Natal. Panitawan Natal. Pertunjukannya tanggal 16 Desember di Ketawa Comedy Club. Jam berapa? Jam 7. Jam 7 malam. Ya, jadi silakan. Katanya Benny akan pakai kostum kaiju. Tulus akan pakai kostum Santa Claus langsing. Reno Ultraman. Iya. Tapi akan berkostum gak sih? Kayaknya cocok kalau acara kayak gini berkostum gitu. Bisa dipertimbangkan. Bisa dipertimbangkan sih. Cuman waktu itu mikir akan ada gimmick, cuman kita nggak tahu deh dilakukan apa enggak gimmicknya. Comika, kan itu di Ketawa ya. Paling kalau kita nggak bikin kostum, Ketawa kan di setting gereja, pembangunan gereja yang belum jadi gitu. Terus di luar ada speaker. Harusnya tuh kalau misalnya acara kayak tematiknya kan agama Kristen Katolik gitu, atau tematiknya Natal lah anggaplah gitu ya, atau kalau kata dia perlawanan, berarti kan harusnya yang nonton tuh orang-orang kaya tuh. Amin. Iya kan? Iya kayak kemarin tuh 1 hari sebelum show gue di Istora, itu GBK tuh ada acara Tiberias. Oh iya Natal. Gila itu kayak konser, lampunya tuh bener-bener musiknya sampai keluar, terus lu bisa denger sorakannya, wah gitu kayak lagi nonton BTS gitu. Gokil ya, masa sih orang-orang kayak gitu nggak bisa masuk ke dalam konsumen kalian ya kan? Gila ya bang, bisnis agama ya. Bukan Bisnisnya apa, bisnis dalam penyelenggaraan acara Bohong, tadi nggak gitu maksudnya. Oke, sekali lagi silakan ditonton mereka, tiket di bit.ly/ Panitawan Natal, nyambung Panitawa Natal. Sukses untuk lo berdua. Semoga acara menyenangkan dan memancing audiens baru untuk diarahkan ke karir-karir pribadi Anda. Amin. Gue yakin yang udah punya spesial pasti akan bikin spesial lagi karena gatel, dan Tulus sudah bilang tahun depan dia akan bikin spesial juga. Jadi silakan nyempling satu sama lain di pertunjukan ini. Thank you. Oke. Bye bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti dari yang Rp30.000 lu udah bisa akses semua video stand up gue di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.